Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Oke, sebelum kita bedah semua apa yang ada di segmen kali ini, kami mau sedikit jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kami ya. Yang pertama soal pertanyaannya adalah kenapa kami nggak mau membahas soal keributan yang terjadi di PSS Sleman kontra Persija Jakarta. Yang ini ada video yang udah kami upload di Instagram pun, itu memperlihatkan ada steward yang bersitegang dengan para perusuh ya, oknum supporter yang rusuh ya. Di situ ada Hanif Syahbani pemain Persija yang ikut melerai ya. Kami pastikan kami tidak bisa mengupload itu ke YouTube karena terkendala peraturan YouTube, dimana itu kan berbau kekerasan dan ini dilarang oleh YouTube ya. Tapi intinya di laga ini ada beberapa hal yang kami soroti. Yang pertama, kami respect pada Hanif Syahbani yang udah mau membantu dan para steward ini dalam melerai kerusuhan ini ya. Kami respect banget buat Hanif Syahbani. Yang kedua adalah yang kami soroti kinerja steward. Karena menurut kami, dalam pantauan kami ya di video ini, steward ini kurang cekatan, kurang sigap, kebanyakan bengong. Harusnya mereka sebelum jadi steward kan mereka udah dilatih dulu nih bagaimana cara jadi steward. Tapi di sini sampai Hanif turun tangan buat melerai, ini kan artinya para steward ini belum terlatih gitu. Oke, itu aja ya. Yang kedua, yang tiga adalah harus ada tindakan konkret dan tegas dari federasi. Karena ini nggak bisa dibiarin terus. Kalau ini nggak dibenahi, kalau nggak ini dikasih peringatan ataupun hukuman, ini akan terus-terusan terjadi dan nggak akan jadi efek jerah. Jadi di sini ketegasan PSSI harus segera ditentukan ya. Jangan sampai PSSI khusus komdisnya ini tegas cuma ngambilin denda aja. Sementara hal seperti ini tuh mereka nggak bisa mengatasinya. Dan juga pada Ketua Komite Ad Hoc PSSI, ad hoc supporter ya, yakni Arya Sinulinga. Gimana nih Pak Arya? Oke. Yang kedua, ada yang nanya kenapa kami ini suka telat bikin video ataupun cuma sekali sehari upload video. Ini cuma sharing aja loh ya. Terima kasih atas atensinya buat kami ya. Kami ucapkan terima kasih banget. Tapi kami jelaskan di sini, kami ini nggak mau disebut channel menyesatkan. Kenapa disebut channel menyesatkan? Jadi ada beberapa channel yang bisa disebut channel menyesatkan. Kenapa disebut menyesatkan? Antara thumbnail dengan isi video itu kebanyakan beda. Tahu thumbnail dong, adalah cover atau gambar judul itu kan. Di judulnya apa, isinya apa. Ini banyak yang seperti itu. Dan kami nggak mau disebut channel seperti itu. Ada beberapa channel yang mengupload video isinya lain, gambarnya lain. Makanya kenapa kami upload sekali sehari? Karena kami harus mencari beritanya dulu, mencari videonya dulu, mencari faktanya dulu, sumbernya dulu, bener apa enggak ini. Makanya sering kami bilang, yang rumor kami bilang rumor, yang fakta kami bilang fakta. Kalau ada yang gagal paham, bukan jangan salahkan kami. Berarti Anda yang gagal paham. Karena apa? Ada beberapa teman kami yang mereka ini justru bekerja ataupun membuat video dengan seril mungkin, sefakta mungkin, tapi tetap dibilang hoax. Contoh teman kami Giga Lauda, dia ini kan ngevlog, isi kontennya kan sesuai apa yang ditulis, sesuai apa yang tertera di gambar, tapi banyak aja yang bilang dia ini hoax. Hoaxnya di mana? Janganlah kalian menganggap orang-orang yang telah bekerja dengan serius, bekerja dengan jujur, tetap kalian hujat sebutan hoax seperti apa. Kalau kalian punya pendapat, kritikan silakan. Tapi jangan sampai jadi hujatan. Ingat, hujatan itu sama dengan fitnah dan kalian bisa berurusan dengan polisi seperti ini. Oke? Nah, kalau kalian mau tahu seperti apa sih konten-konten yang menyesatkan itu, nah ini ada artikel seperti dibaca sendiri. Kami nggak mau nyebutan nama channelnya ya, karena kami nggak mau menjatuhkan channel lain. Silahkan baca sendiri artikelnya. Ini judul artikel seperti ini. Di sini bukan kami yang nulis ya. Jadi artikel ini yang nulis disebutkan channel ini tuh channel menyesatkan dan kami nggak mau disebut channel menyesatkan. Oke, itu aja ya. Oke, lanjut ya. Berita apa saja sih yang ada di Rio Riasport kali ini? Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Riasport selengkapnya. Komdis PSSI terbitkan denda lagi pertanggal 5 Agustus 2023. Ada 2 denda. Yang pertama, Persita Tangerang didenda 20 juta. Pelanggarannya adalah pelemparan botol minuman ke arah bench pemain saat laga lawan Bayangkara FC.
Yang kedua, PSM Makassar didenda 50 juta. Pelanggarannya adalah 5 kartu kuning dalam satu laga saat lawan Persi Kediri. Bicara soal PSSI, mungkin bukan cuma kami ya. Hampir semua orang juga udah bosen kali ya ngelihat Komdisnya ngasih denda lagi, apalagi dendanya soal supporter away. Makanya nggak sedikit yang bilang ini tuh disengaja, sebab PSSI ini ingin mengumpulkan duit buat bayar hutang PSSI yang dulu, yang jika ditotal hutangnya itu hampir mencapai 1 triliun rupiah. Sponsor sih udah banyak ya PSSI ini, dan yang terbaru PSSI ini menerbitkan atau memasang iklan buat siapapun yang mau jadi sponsor PSSI. Sampai dibikinin iklan lo ya di Instagram PSSI, dan ternyata berhasil. Satu sponsor pun didapat nih, yakni Bursa Efek Indonesia. Oke lah, kalau alasannya buat bayar utang PSSI yang dulu, ya itu buat menurut kami nggak apa-apa, bagus sih ya. Cuma ya dengan caranya adalah nyari sponsor. Tapi kalau caranya dengan terus-terusan ngambilin duit dari denda klub, ini ya nggak bagus. Lah, PSSI yang punya utang kok klub yang sengsara? Klub tahu apa coba soal utang PSSI? Makanya aturan larangan supporter away ini tuh dianggap aneh oleh banyak pihak. Ya emang aneh sih, sebab dalam sejarah sepak bola dunia cuma di Indonesia saja ada aturan supporter dilarang away. Belum ada di belahan dunia manapun. Alasannya sih takut supporter rusuh. Wong cuma dihadiri supporter tuan rumah aja tetap bisa rusuh kok. Artinya apa? Yang nggak masuk akal kalau cuma ketakutan supporter rusuh. Hal ini seperti yang diungkapkan pentolan bonek mania Andi Peci yang bilang, pelanggaran supporter away demi transisi perbaikan sepak bola Indonesia hanyalah omong kosong, sekedar dalih. Tetap saja pijakannya adalah stabilitas politis. Memang pernah punya andil apa PSSI dalam mendinginkan hubungan antar supporter? Nol besar, ujar Andi Peci. Iya juga sih, selama ini PSSI itu belum pernah terlibat apapun soal supporter. Mau itu supporter rusuh pun PSSI diem-diem baik. Pernah nggak PSSI itu dinginkan panasnya rivalitas antara Arema versus Persebaya? Pernah nggak PSSI mendinginkan panasnya rivalitas antara Persija versus Persib? Nggak pernah. Apakah pernah PSSI ini kumpulkan 4 kelompok supporter ini biar damai? Nggak pernah. Supporter ya jalan sendiri, ribut-ribut sendiri, damai pun damai sendiri. Sekarang PSSI sok-sokan berwenang ngatur supporter. Kan agak aneh menurut kami. Tapi apakah benar ini semua tuh ada motif politisnya? Silahkan komentarnya guys. Seperti yang pernah kami bahas di video kami sebelumnya, jika bau-bau akan ada laga yang ditunda, nampaknya akan benar-benar terjadi. Menurut prediksi kami, laga-laga yang akan ditunda itu akan terjadi di pekan 10 atau 11 dan 12. Kenapa demikian? Di pekan ini akan ada banyak halangan seperti KTT ASEAN di tanggal 5-7 September, lalu kampanye politik pun akan sudah mulai berjalan. Nah, salah satu laga yang kemungkinan, ingat kemungkinan ya, akan ditunda adalah laga Persija versus Persib di pekan ke-11. Bahkan tersiar kabar laga ini jika tidak ditunda, ya solusinya adalah tukar kandang. Di mana yang awalnya Persija jadi tuan rumah, maka ditukar jadi Persib dulu yang jadi tuan rumah. Menurut PT LIB, sejauh ini PT LIB belum memikirkan hal itu, dan jikapun laga ini harus diubah posisi kandangnya, menurut LIB itu bukan wewenang LIB, melainkan kesepakatan tim yang bertanding. Enggak, sejauh ini kami belum memutuskan hal itu. Kalaupun pertandingan itu harus diubah kandangnya, itu bukan wewenang LIB, tapi kesepakatan dua belah pihak. Pihak tuan rumah itu selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pertandingan sudah harus kirimkan permohonan pada kami, apakah mau pindah kandang atau ditunda. Jadi bukan kami yang putuskan, ujar Ferry Paulus. Ya, semoga aja kejadian musim lalu nggak terulang, di mana Persija minta laga ditunda dengan alasan nggak dapat izin pakai GBK, dan akhirnya menimbulkan polemik dan tudingan jika Persija memang sengaja ingin laga ditunda dikarenakan kala itu Persija skuadnya ompong. Dan satu lagi laga yang kemungkinan bau-baunya akan ditunda adalah laga Persebaya versus Arema di pekan ke-13, di mana kabarnya laga ini pun tak bisa digelar di Surabaya. Alasannya adalah
Yang pertama, Stadion GBK akan dipakai gelaran FIFA. Yang kedua, lawan Persebaya adalah Arema yang dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan seperti di musim lalu. Laga ini sendiri belum jelas akan digelar di mana. Pihak Persebaya tak mau jika laga ini digelar di luar Pulau Jawa. Sementara pihak Polri kabarnya tak mau laga ini digelar di Pulau Jawa. Opsinya adalah laga ini digelar di Bali, tapi ini pun ditolak oleh pihak Persebaya yang beranggapan jika digelar di Bali sama saja Persebaya away sebab Arema bermarkas di Bali. Di sini kesimpulannya adalah pengelolaan liga kita ini masih jauh dari kata profesional. Sebab benar kata Thomas Doll, berapa puluh ribu polisi di negara ini, tapi kenapa tak bisa mengatasi masalah supporter? Kan ini semua itu disebabkan ketakutan supporter rusuh kan? Di liga luar saja masih banyak tim-tim yang jadi rival seperti MU dan City, Barca dan Madrid, Inter dan Milan, tapi belum pernah tiap laga-laga ini tuh ditunda ataupun dipindahkan. Padahal kelompok supporter-supporter tim-tim ini tuh sama fanatiknya. Kenapa bisa seperti ini? Hal ini karena kualitas profesionalnya pengelolaan liga, ketegasan federasi dan kesigapan pihak keamanan. Tapi entahlah, Liga Indonesia ini adalah liga paling rumit dan paling ribet di dunia. Tapi anehnya semua keribetan itu dan kerumitan itu tuh dibikin sendiri oleh federasinya. Padahal dulu di era tahun 90-an gak ada tuh istilah laga ditunda lantaran ketakutan supporter. Laga apapun boleh dihadiri supporter. Bonek bebas ke Malang, begitupun sebaliknya. Jackmania boleh ke Bandung, begitupun sebaliknya. Kenapa setelah PSSI disusupi orang-orang yang justru berkepentingan dalam bisnis dan bukan dalam sepak bola, semuanya jadi kacau? Entahlah. Oke, itu saja ya pembahasan singkat kita di edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan produk-produknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang udah memberikan kritikan, saran, dan masukan pada kami. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami ya. Dan buat kalian-kalian yang masih suka menghujat ya, boleh sadar diri lah. Kalian menghujat itu kan harus ada faktanya. Oke? Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To protect your soul.